Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan mulai awal sampai detik ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada momen ini kami akan membahas masalah amaliyah puasa dan membahas tentang sunnah berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Mengenai amaliyah puasa banyak diterangkan di berbagai macam kitab. Ada kitab Kifayatul Akhyar, ada kitab Risalatus Siyam dan yang lainnya. Di antara amaliyah puasa yang pertama dan tidak bisa ditawar lagi adalah qiraatul Quran. Dikarenakan Al-Quran merupakan sebagai wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan kita selaku umatnya, kita juga dianjurkan untuk mendawamkan Al-Quran. Khususan di bulan Ramadan ini kita siarkan Al-Quran baik di lingkungan pesantren maupun di lingkungan masyarakat. Dan kalau bisa Al-Quran ini sebagai inspirasi untuk diri kita dalam menjalani kehidupan, baik ketika thalabul ilmi, baik ketika kita di dalam masyarakat. Dan ini harus bisa menjadi rujukan bagi kita. Salah satu amalan yang sudah kami sebutkan adalah Al-Quran. Kalau bisa kita selaku santri, khususon kita selaku santri, kalau bisa Al-Quran ini bisa menjadi rujukan. Lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan ini, kalau bisa kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, tidak cukup di lingkungan pesantren. Kalau bisa nanti ketika kita sudah pulang ke rumah masing-masing, tetap Al-Quran ini harus sebagai pedoman dan pegangan bagi kehidupan kita. Banyak manfaatnya, diantaranya Al-Quran itu nanti bisa menenangkan hidup kita, bisa menenteramkan kehidupan kita, dan bisa menjadi penerang dalam kehidupan kita. Itu amaliyah yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan suci Ramadan ini kita harus bisa membiasakan untuk bersedekah. Karena dengan sedekah kita nanti akan memperoleh banyak hikmah, dan kita nanti bisa mencapai derajat sahi, yaitu orang yang dermawan. As-sahi qaribun minan nas, qaribun minallah, qaribun minal jannah. Dan kita sebagai santri harus bisa menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat, bahwasanya santri itu gemar bersedekah, bahwasanya santri itu sebagai orang yang dermawan. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang non-Islam di momen-momen seperti ini. Mereka berbagi, ada juga yang berbagi dengan cara bagi takjil, ada cara berbagi dengan cara santunan anak yatim, dan yang lainnya masih banyak. Kita sebagai seorang santri harus bisa menjadi pelopor orang-orang yang gemar bersedekah, wabil khusus ketika di bulan Ramadan ini. Jangan sampai momen ini sampai diambil oleh orang-orang non-Islam
Dan ini juga amat miris bagi kita sebagai seorang santri. Kemudian amaliyah yang ketiga, kita harus bisa di momen Ramadan ini menghidupkan kembali amaliyah-amaliyah sunnah, baik sholat sunnah muakkadah maupun sholat sunnah ghairu muakkadah. Ini harus bisa kita hidupkan. Seperti halnya sholat tarawih. Jangan sampai kita sebagai seorang santri malah tidak tarawih ketika sudah di rumah. Kalau kita memakai akidah Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita juga harus siap sholat tarawih 20 rakaat. Dan ini tidak bisa kita tawar, kecuali kita bukan Ahlus Sunnah atau kita golongan yang lain. Silahkan kita tidak tarawih dengan jumlah rakaat tersebut. Kemudian sholat-sholat sunnah ba'diyah, qobliyah ini juga harus kita laksanakan. Qiyamul lail, sholat duha, ini harus kita hidupkan. Karena momen Ramadan ini luar biasa, dan kita sebagai seorang santri harus bisa memanfaatkan momentum tersebut. Kemudian untuk amaliyah di bulan Ramadan yang keempat, kita harus bisa memanfaatkan momen ini untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena di momen ini momen yang sangat pas. Nantinya ketika lebaran kita juga bisa meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Mungkin selama ini kita sebagai anak kurang bisa membahagiakannya. Melalui momen ini, mari kita manfaatkan dengan baik supaya kita menjadi seorang anak yang birrul walidain. Mungkin itu amaliyah-amaliyah yang harus kita galakkan. Yang pertama, Ustaz ulangi, kita harus mendawamkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita harus gemar bersedekah. Kemudian yang ketiga, kita harus birrul walidain. Kemudian yang keempat, kita harus menambah amaliyah-amaliyah sunnah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian untuk materi yang kedua mengenai kesunahan di dalam bulan suci Ramadan ini. Wa yustahabbu fis shaum salah satu asya. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, yang kedua wa ta'khirus sahur, yang ketiga wa tarkul hujri minal kalam. Nah, ini harus bisa menjadi pedoman kita dengan harapan puasa di tahun ini ada peningkatan. Karena tingkatannya orang puasa itu ada 3. Yang pertama puasanya orang awam, yang kedua puasanya orang khusus, yang ketiga puasanya orang-orang yang khawasul khawas, khusus di antara orang yang khusus. Nah, ini harus kita mulai dari cara mengamalkan, melaksanakan kesunahan di bulan suci Ramadan. Menyegarakan berbuka, takjilul fitr. Ini harus bisa kita amalkan. Bukan berarti sebelum adzan maghrib kita sudah berbuka. Akan tetapi setelah terdengar suara adzan maghrib, sesegera mungkin kita berbuka. Dan disunahkan berbuka yang manis-manis. Dengan harapan berbuka yang manis ini nanti menguatkan ibadah kita di sholat maghrib, menguatkan ibadah kita di sholat isya dan di sholat taraweh, dan nanti ibadah sunnah qiyamul lail. Harapannya seperti itu. Jangan sampai kita menunda, oh saya masih kuat, oh saya belum lapar, nanti saja. Jangan. Karena kesunahannya adalah menyegerakan berbuka walaupun kita hanya minum 1 teguk air putih. Dan yang kedua untuk kesunahannya adalah mengakhirkan sahur. Kita harus paham
mengakhirkan sahur ini dengan harapan untuk memperkuat tubuh kita ketika kita puasa Ramadan. Jangan sampai ketika kita puasa di bulan suci ini, pas waktu nanti sudah di rumah, kita hanya tidur mulai sahur sampai berbuka. Jangan seperti itu. Oleh karenanya, ketika kita sahur, kita harus diakhirkan. Kita harus punya patokan. Oh, adzan subuh itu jam berapa? Supaya apa? Supaya kita juga bisa memanajemen waktu. Katakan kalau subuhnya jam 4 lebih 10, paling tidak jam 4 lebih 5 sudah kita akhiri sahur. Supaya ada spelling persiapan nanti adzan subuh. Jangan sampai kita sahur jam 3, kemudian kita tidur, subuhnya bablas. Harapannya kan terus nyambung. Kita akhirkan sahur, setelah sahur kita wudhu, persiapan untuk melaksanakan sholat subuh. Yang sering terjadi kalau kita sahurnya lebih awal, subuhnya bablas. Maka dari itu disunahkan takhirus sahur, itu penting. Nah, jangan sampai kita tidak paham akan hal itu. Imsak, apakah kita masih boleh untuk sahur? Boleh. Imsak kurang berapa menit, imsak kurang berapa menit, kan gitu. Kemudian tarhim. Nah, tarhim kita masih boleh. Makanya kita harus punya pedoman, punya patokan. Oh, adzan subuhnya itu jam berapa? Kalau jam 4 lebih 10 ya jam 4 lebih 5 harus kita akhiri. Harapannya tadi subuhnya supaya tidak bablas. Kemudian pagi kita bisa beraktivitas. Ada yang thalabul ilmi, ada yang thalabul mal, dan yang lainnya. Ada yang birrul walidain, membantu orang tua. Harapannya semuanya supaya bisa berjalan. Kemudian tadarus, masih banyak. Kemudian untuk sunnah yang terakhir adalah meninggalkan omongan yang jelek. Ketika kita di bulan suci Ramadan ini, mari kita meminimalisir perkataan-perkataan yang kurang berfaedah. Banyak perkataan yang tidak berfaedah. Di antaranya ghibah, kemudian bullying, masih banyak. Paling tidak ketika di momen bulan suci Ramadan ini, mari perkataan-perkataan yang sekiranya tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang sekiranya menyakitkan hati orang lain, lebih-lebih hati orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, ini harus kita tanggulangi atau kita meminimalisir, kita kurangi. Karena kalau kita puasa, kemudian kita masih suka mengejek orang lain, kita masih suka ghibah, maka derajat puasa kita hanya mendapatkan rasa haus dan lapar, yaitu sama halnya puasanya orang-orang awam. Maka dari itu, tadi sudah saya sampaikan, sunnah puasa ini kita kerjakan. Dengan harapan apa? Supaya ada tingkatannya kita berpuasa. Kalau kita di tahun ini lebih bisa menanggulangi omongan yang tidak manfaat, paling tidak tahun depannya ada peningkatan apa, tahun depannya ada peningkatan apa. Harapannya seperti itu. Supaya kita tidak masuk kategori puasanya orang yang awam, yang hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Nah, itu diantaranya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk puasa Ramadan di tahun ini. Jangan sampai kita terbujuk oleh teman kita yang mengajak diri kita kurang bermanfaat, bahkan sampai kita tidak puasa. Jangan sampai. Kalau bisa kita harus punya prinsip, di tahun ini kita harus lebih baik. Puasa di tahun ini harus lebih ada peningkatan daripada di tahun kemarin. Ibadah sunnah di tahun ini, di bulan Ramadan ini harus lebih baik daripada di bulan Ramadan yang kemarin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum minkum, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.